Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vidya Kurniasari dengan NIM 22050200009 akan sedikit menjelaskan dari artikel ilmiah yang telah saya buat, yang mana artikel ilmiah saya itu berjudul Implementasi Kuota 30% Keterwakilan Perempuan di Lembaga Legislatif Studi Kasus Partai Politik Nasional. Isu utama yang dikaji adalah kesenjangan antara regulasi dan praktik di lapangan. Meski kuota perempuan telah diatur dalam Undang-Undang Pemilu, keterwakilan perempuan di DPR RI masih belum mencapai angka ideal. Banyak partai politik hanya menjadikan kuota tersebut sebagai syarat administratif untuk lolos verifikasi pemilu, tanpa komitmen nyata dalam proses pemenangan perempuan. Kemudian, kondisi kesetaraan gender di Indonesia dapat dilihat melalui 3 indikator utama, yaitu IPG, IDG, dan IKG. Indeks Pembangunan Gender atau IPG itu menunjukkan angka yang relatif tinggi, yaitu 91,21, yang artinya perempuan telah memiliki akses yang baik terhadap pendidikan dan kesehatan. Namun ketika melihat indeks pemberdayaan gender atau IDG, angkanya jauh lebih rendah, yaitu dengan angka 76,59, yang menunjukkan bahwa perempuan masih tertinggal dalam akses terhadap kekuasaan ekonomi dan politik. Kemudian dengan melihat IKG-nya atau indeks ketimpangan gender, menandakan masih adanya kehilangan potensi pembangunan akibat ketimpangan peran antara laki-laki dan perempuan, terutama di bidang politik, yaitu dengan nilai 0,440. Kemudian dengan melihat visualisasi GAP-nya atau Gender Analysis Pathway-nya, itu di tahap 1 adalah identifikasi dan analisis situasi, yang mana identifikasi masalahnya adalah implementasi kebijakan kuota 30% keterwakilan perempuan dalam legislatif oleh partai politik Indonesia. Tujuannya untuk meningkatkan keterwakilan perempuan di lembaga legislatif hingga minimal 30% sebagai upaya mewujudkan kesetaraan gender dalam pengambilan keputusan publik. Data terpilah dan fakta gendernya adalah keterwakilan perempuan di DPR RI hasil pemilu 2019 baru mencapai 20,8%. Sebagian besar caleg perempuan ditempatkan pada nomor urut bawah dan daerah pemilihan yang sulit. Kemudian struktur inti partai politik masih didominasi oleh laki-laki, dan IPG relatif tinggi namun IDG masih rendah, menunjukkan adanya kesenjangan akses kekuasaan politik. Kemudian di tahap kedua adalah analisis masalah dan akar ketimpangan gender. Isu masalahnya adalah implementasi kuota 30% bersifat administratif dan belum menjamin keterpilihan perempuan secara substantif di lembaga legislatif. Penyebab langsung dan tidak langsungnya adalah penyebab langsungnya perempuan minim akses pendanaan kampanye, dukungan partai terhadap caleg perempuan masih lemah, dan penyebab tidak langsungnya adalah budaya patriarki dalam struktur partai, adanya fenomena glass ceiling yang menghambat perempuan untuk masuk ke posisi strategis, dan sistem politik yang berbiaya tinggi yang merugikan perempuan. Kemudian analisis AKPM atau akses kontrol partisipasi manfaat, yang mana aksesnya itu perempuan memiliki akses terbatas terhadap nomor urut strategis. Kemudian kontrol keputusan strategis partai dikuasai oleh elit laki-laki. Kemudian partisipasinya perempuan lebih banyak dilibatkan hanya secara simbolik, dan manfaat kebijakan kuota belum dirasakan optimal oleh perempuan. Kemudian tahap ketiganya adalah rencana tindak dan intervensi gender. Untuk tujuan responsif gendernya adalah terwujudnya keterwakilan perempuan minimal 30% di lembaga legislatif yang bersifat substantif dan berpengaruh pada kebijakan publik responsif gender. Kemudian rencana kegiatan atau strategi intervensinya adalah reformasi kaderisasi perempuan di partai politik, penempatan perempuan pada nomor urut strategis, dukungan dana dan logistik alternatif bagi caleg perempuan, dan keempat, peningkatan keterlibatan perempuan dalam struktur inti partai. Dan
Yang terakhir, indikator kinerja gender, output-outcome-nya adalah outputnya presentasi perempuan dalam daftar caleg dan struktur inti partai. Kemudian outcome-nya adalah persentase keterwakilan perempuan di DPR meningkat mendekati atau mencapai 30%. Dapat disimpulkan bahwa implementasi kuota 30% keterwakilan perempuan masih berfokus pada pemenuhan angka, bukan pada keadilan proses dan kualitas representasi. Tanpa reformasi internal partai politik, kuota hanya akan menjadi statistik, bukan alat transformasi demokrasi. Kemudian adapun dalam artikel ilmiahnya merekomendasikan penguatan kaderisasi perempuan, reformasi penempatan nomor urut strategis, alokasi dana kampanye afirmatif, serta peningkatan peran perempuan dalam struktur inti partai. Selain itu, diperlukan audit gender berkala oleh penyelenggara pemilu agar implementasi kuota benar-benar berdampak nyata. Baiklah, terima kasih. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.